kekuasaan untuk menentukan nanti dia mau bergaul dengan siapa, dia mau menikah dengan siapa. Sekarang kita bayangkan kalau orang kabur. Kalau kabur jelas dia tidak senang. Kalau dia senang tidak akan kabur. Sekarang tinggal tidak senangnya kenapa? Salah satunya adalah masalah lingkungannya. Lingkungan di mana dia berada. Jadi di rumah tempat dia berada itu kurang. Lalu di samping itu tujuannya apa? Kemana dia setelah itu? Jadi apakah karena tujuan tertentu maka dia kabur? Kan tinggal dua itu. Kan ada dugaan dia berkomentar bahwa dia ditempatkan dengan orang-orang dalam tanda kutip orang gimana Bu? Apakah poin itu dia melarikan diri? Karena kita kan biasanya ya, kita di suatu tempat, kita mengharapkan lingkungannya adalah lingkungan sesuai dengan keinginan kita. Dan sesuai dengan keinginan itu biasanya sama-sama. Apakah sama-sama remaja, sama-sama selebritis. Tapi kalau atau sama-sama mahasiswa. Tapi kalau seperti itu kan ya mestinya dia belum bisa beradaptasi atau memang kurang cocok. Cara katakan dia kabur itu kenapa sih dia larinya sama salah satu yang kita anggap PH. Jadi yang dikatakan dia melaporkan dengan kronologis dia dugaan ada sesuatu yang tidak baik juga. Kenapa dia larinya ke PH-nya sih? Padahal sendiri bukan ke orang tua. Ya, sekarang dia akan mencari sesuai dengan apa yang tidak dia inginkan. Misalnya dalam hal ini, dia akan ke rumah safe, rumah aman itu kan yang mengirim siapa? Ibunya. Sekarang kalau ibunya hubungannya baik sebelumnya, maka dia akan secara baik-baik juga meminta. Tapi bahwa akhirnya dia ya setengah dipaksa, maka dia bertindak sesuai dengan dugaannya. Bahwa dugaannya kira-kira dia juga tetap akan harus menjalankan semacam perbaikan mental di situ. Ibu bicara soal mental tadi, yang juga secara fisikis mental ada problem masalah anak dan ibu. Kalau dilihat paling tidak pada saat ini ya, tinggal apakah ini bisa diperbaiki di kemudian hari. Dan dari sisi ya, dalam dugaan ibunya itu melakukan sesuatu. Kalau pada saat ini kita tahunya pada saat ini, kita tidak tahu sebelum-sebelumnya. Masa kecilnya segala kan tidak diungkap. Tapi pada saat ini ibunya kurang menyenangi pacarnya. Jadi akhirnya terjadi permusuhan karena hubungan dia dengan pacarnya. Itu kan hal yang cukup sering ya. Kalau orang tua tidak senang, kemudian terjadi permusuhan. Permusuhan itu sifatnya sementara atau sifatnya lebih lama. Itu namanya anak dengan ibu apapun. Anak apa? Maksudnya apakah dulu itu tidak berpikir kebaikan? Karena kan permusuhan sementara itu selalu terjadi. Dalam keluarga itu bukan hal yang aneh. Antara ibu dan anak ada beda pendapat, itu pun bukan yang aneh. Bukan suatu yang mungkin akan berjalan seterusnya. Jika ini berjalan seterusnya, baru ini aneh. Tapi seandainya hanya sementara, apalagi karena masalah pacar, karena ini usaha dari ibunya untuk tetap akhirnya berpisah dari pacarnya. Usaha dari Loli sendiri untuk tetap bersama dengan pacarnya, terserah apakah itu sekedar untuk pergaulan atau nanti untuk di kemudian hari juga. Itu kan kita tidak tahu. Tapi jelas ibunya juga ketakutan. Ibu, kalau kita melihat tadi Ibu bilang pergaulan, kalau kita kelas balik, sosok seorang ayah itu sangat penting nggak sih bagi Loli dari awal kalau melihat kasus ini? Untuk pergaulan.
Oh jelas untuk Loli penting sekali. Mungkin biasanya dia membutuhkan tempat dia mencurahkan kekesalannya, mencurahkan atau barangkali kita tidak lihat secara detail ya. Tapi kalau kita lihat mungkin Loli itu cukup menyenangkan bagi dirinya, cukup bisa menghibur dirinya. Ada dugaan dia bertemu lawan ibu, nggak apa-apa dalam tanda petik, apa sih yang terpikirkan? Sekarang, apalagi pada saat sekarang ya, kalau kita kembali ke kultur dulu, memang tidak bisa melawan ibu. Tapi itu pun masih ada perkecualian. Tapi kalau saat sekarang, kan anak itu lebih merasa mempunyai kekuasaan untuk menentukan nanti dia mau bergaul dengan siapa, dia mau menikah dengan siapa. Kan itu wewenang anak pada saat itu. Dianggap oleh anak itu adalah hak dan ada hak dari anak. Jadi mungkin Loli juga akhirnya mengikuti orang sekarang yang menganggap bahwa nanti bahagia atau tidak bahagia itu urusan dia. Ibu menyebut bahagia atau tidak bahagia. Ya kan sempat dia berpuasa. Kan sesuatu yang kita nggak masuk akal mengatakan alat itu untuk orang yang dilaporkan oleh ibu. Itu kenapa Bu? Sekarang ucapan itu kalau kita senang sedikit saja tergantung orangnya. Ada yang langsung saja sebenarnya tidak terus senang sudah mengatakan I love you. Adanya bahkan mungkin perkecualian ada yang tidak pernah mengucapkan. Tapi mungkin dia cukup vokal untuk tiap kali mengucapkan dan barangkali itu juga yang disenangi. Jangan dalam arti ada nggak dugaan atau problem pelaporan seorang ibu dianggap pernah menjalani hubungan? Ada nggak sih goncangan kata-kata itu untuk yang kabur, untuk permasalahan yang makin kisah? Ya untuk kabur. Maksudnya? Ya kan permasalahan ini kan, pada ini kan dilaporin dan belum ada titik terang. Ya. Ada dengan momen-momen itu dia malah kabur karena ini soal cinta. Ya. Sekarang yang sulit pada saat ini ya, untuk menilai adalah Loli jarang berbicara. Jadi kita akhirnya mendengarkan pendapat dari Fadel dan dari ibunya. Padahal orang yang utama menentukan adalah Loli. Tapi itu yang kurang berbicara. Informasi beredar sudah sering yang nada tinggi. Apa lagi? Kalau nada tinggi tanda emosi. Iya. Emosi apa yang terjadi sekarang? Emosi bahwa dia kok harus dipisah dari Fadel. Itu perkiraan karena dia tidak mengucapkan secara detail. Dia juga punya adik-adik juga ada permasalahan dengan secara mental bahwa dia ingin ketemu adik-adiknya atau umumnya pada saat awal sedang cinta-cintanya dengan pacarnya, dia hanya memikirkan pacarnya. Tapi setelah itu kan pacar otomatis tambah renggang. Sama seperti orang misalnya baru menikah, kan dekat dengan suami istri. Tapi setelah itu kan mulai renggang. Tinggal pada saat renggang itu perlu dipertahankan. Ini juga sama dengan saudara-saudaranya pada suatu saat. Kalau memang hubungannya dulunya dekat, maka pada suatu hari dia juga ingin bertemu dengan saudara-saudaranya. Ibu berpendapat nggak ada salah satu orang yang analisanya bahwa ini problem antara ibu dan anak yang tidak belum dalam arti kurang kasih sayang melihat ibunya melakukan pendapat secara mentalnya dapat nggak sih ibu? Jadi kalau dari sudut ya memang biasanya yang bagus adalah jangan menunggu sampai terlalu jauh. Jadi sebelumnya sudah mendiskusikan, oh ya nanti ada pacar, ya banyak juga segi negatif yang pacarnya hanya mau senang sementara. Lalu masa depannya pikirkan juga masa depan. Itu kan suatu yang dipikirkan oleh orang tua. Tapi anak, apalagi masih remaja, seringkali kurang berpikir ke arah itu. Jadi kurang berpikir,
bahwa mencari itu mencari kehidupan untuk keseluruhannya, bukan hanya mencari kehidupan untuk senang sesaat. Itu hal yang umum. Tapi intinya ibu sebagai anak tidak faktor untuk menyenangkan mau sekolah yang lebih tinggi atau sampai apa yang diminta itu faktor dan nanti untuk kesenangan seorang anak itu ibu ya. Jadi kalau kita melihat segi masa depannya ya, itu biasanya orang tuanya. Kalau anak remaja biasanya lebih, oh dia menyenangkan saat ini, dia cukup bisa menghibur. Itu kan pada saat ini, pada saat remaja. Kalau dia sudah tumbuh menjadi lebih dewasa, mungkin juga sudah lain lagi keinginannya. Dan orang itu kepribadiannya berkembang. Ibunya berkata bahwa sanggup untuk sekolah tinggi, mau cari tempat aman yang berguna itu bukan. Ya, maksudnya intinya balik lagi, Loli itu poinnya nggak berpikir ke situ ibu ya. Akhirnya dia kabur ibu ya, karena dia pengen kasih sayang. Kebutuhan dia apa? Kalau dia uang sudah cukup, maka dia kurang membutuhkan uang. Tapi kalau dia kasih sayangnya yang kurang, maka dia butuhkan kasih sayang. Kalau misalnya dia tidak bisa berbicara bebas ke ibunya, maka dia membutuhkan orang yang dimana dia bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi kita sesuaikan kebutuhan dia apa sih. Orang mempunyai banyak kebutuhan, tapi mungkin pada saat ini dia sedang stres atau apa, kan kita juga tidak tahu. Jadi poin utama yang menyulitkan kita menilai adalah bahwa Loli tidak banyak berbicara, padahal dia orang utama di sini. Bu, ada keinginan dari Loli untuk diadopsi oleh pihak PH setelah yang seperti apa? Ada anan dari sekarang ini pemikiran sesaatnya, bahwa pada saat ini dia tidak senang ke ibunya, sehingga pada saat ini dia mencari jalan keluar untuk tidak berada dengan ibunya, tapi mencari seseorang yang bisa mengerti dirinya pada saat ini. Padahal baru kenal beberapa bulan, itu jadi salah satu. Kenal berapa bulan kan tergantung apakah dalam beberapa bulan ini dia sudah sangat tertarik atau belum, atau masih perkenalan yang betul-betul awal. Kan kita tidak tahu, tapi kira-kira kalau lihat sampai dia mau lari, mau ya tetap membela pacarnya, dan pacarnya juga mati-matian sepertinya membela, maka mestinya sudah ada kedekatan mental antara mereka. Solusi secara psikis mereka antara dua sejauh ini harusnya jalankan dan biar semua pun di sini letak kesulitannya. Kalau misalnya pacarnya kurang mempunyai masa depan, biasanya orang tua itu tidak setuju. Tinggal bagaimana orang tuanya mentolerir atau orang tuanya memberikan pengertian pada anaknya. Tapi sepertinya diberikan pengertian juga tidak mau. Jadi terjadilah konflik sekarang. Siapa yang harus mengalah? Bu, terakhir Bu dari saya, kalau melihat kondisi Loli yang sekarang, jalan yang terbaik menurut Ibu yang harus dilakukan Loli itu seperti apa Bu? Kalau sekarang kita menunggu saja. Ini masalah cinta yang terjadi pada saat ini, apakah akan berlanjut? Tambah dia bermusuhan dengan ibunya, sebetulnya dia juga mencari jalan keluar. Dan jalan keluarnya justru seringkali malah mendekat ke pacarnya. Tinggal apakah jalan keluar yang dicari? Apakah dengan Sevos itu dia akhirnya bisa mengerti bahwa sebetulnya kita harus mencari orang yang senada. Kan tidak tahu juga apa yang diberitahukan pada Sevos saat Sevos itu. Dan apakah Loli mau menerima apa yang dikatakan. Jadi hal utama adalah Loli tidak banyak berbicara. Tidak dimintakan pendapat dari Loli, maka kita lebih jauh dalam hal
menilai kira-kira harus bagaimana. Tapi fungsi dari komisi dan ada keterlibatan dari KPU. Sekarang jelas tugasnya adalah mendekatkan. Apakah berhasil? Tidak semua keadaan bisa diselesaikan. Sama seperti suami istri, tidak semua persoalan bisa diselesaikan. Kan ke sisi dari sang ibu, dari Sisi di NM sendiri, NM ya. yang dari awal mendukung untuk mempertahankan Loli hingga akhirnya kemarin merelakan Loli untuk diadopsi oleh seperti apa sih? Diadopsi oleh Rasman. Iya. Ya, orang lain Orang PH dari Fadil. Dari Ya. sisi Kalau dilihat dia jelas pada saat ini tidak senang dengan orang tuanya. Pada saat ini, apakah dia lebih baik dia merasa lebih enak diadopsi karena pada saat diadopsi ini dia bisa bebas memilih untuk misalnya mendekati pacarnya, itu yang perlu kita perhatikan. Itu salah satu yang kemungkinan itu yang diinginkan. Kenapa ibu NN ini merelakan? Kenapa? Iya Bu, mungkin NN-nya itu merelakan untuk anak-anak itu diadopsi. Dan bagi mereka itu ini adalah jalan keluar. Kan kita merelakan sesuatu jika kita menganggap itu jalan keluar. Ya tinggal dilihat apakah nanti setelah diadopsi dia juga merasakan kok begini ya, saya kira adopsi ini bakalnya membela saya. Jadi pada saat awal, berbicara saat awal atau berbicara setelah berkenalan secara lebih baik, itu kan agak berbeda kan. Ini dari dua orang ini ibu dan anak secara ini karena posisi masing-masing mental itu lagi dia katakan lagi ya gimana ya nggak tahu atau gimana maksudnya untuk mengakui bahwa anaknya direlakan dua orang lain dan juga si Loli pengen diambil itu karena posisi dua orang ini masih emosi buat pertanyaan itu ya. Karena yang jelas emosi itu tetap bertahan ya. Selama ini tidak terselesaikan, mungkin kalau misalnya dia sudah melepas dari pacarnya, barangkali ini jalan keluar. Tapi jalan keluar bagi siapa? Jalan keluar bagi orang tuanya dan jalan keluar untuk persahabatan ibu dan anak. Tapi apakah ini jalan keluar untuk Loli? Kan beda pendapat semuanya.